Jadi setelah di video kemarin saya ngerank pakai karakter yang katanya paling gampang di series Tekken, kali ini saya coba ngerank Tekken 8 pakai karakter yang katanya paling susah, yaitu Kazuya Mishima. Kalau kalian bingung, emang Kazuya karakter paling susah di Tekken? Kata siapa? Ya, kata mas-mas YouTuber yang satu ini. I've talked about this character for 30 years. I'm not about to do it again. But no, for how much fundamentals you need and how much execution you need, absurd character. Jadi di sesi ngerank kali ini, tujuan saya adalah coba nge-push sampai rank Mighty Ruler atau rank ungu, sampai sebelum season 2 dimulai. Setelah saya membulatkan tekad, saya memulai latihan memakai karakter tersulit di Tekken 8 ini. Oke, meskipun Kazuya ini semua orang bilang merupakan karakter yang susah, sebenarnya kalau saya hitung, Kazuya itu cuma perlu kurang lebih 7 jurus utama untuk bisa dimainkan secara benar. Jurus pertama dan jurus terpenting menurut saya yaitu adalah Flash Punch Combo atau 112. Ini adalah salah satu 10 frame punish terbaik di game karena memberikan knockdown, dan dari sini Kazuya bisa memulai wave dash mix up-nya dia. Jurus kedua dan jurus ketiga adalah jurus yang dipakai Kazuya untuk wave dash mix up, yaitu Forward 3, Save Mid Launcher, dan Hell Sweep yang merupakan jurus khasnya si Kazuya yang bisa knockdown dan wall splat. Ketiga jurus ini membentuk game plan atau strategi utamanya kalau kalian pakai Kazuya, yaitu kalian harus knockdown musuh kalian. Paling sering ya pakai Flash Punch Combo. Lalu setelah itu kalian lakuin wave dash dan kasih mix up ke lawan kalian dengan kasih mid launcher atau dengan kasih Hell Sweep, yang mana kalau musuh kalian salah nebak, antara mereka akan dapat combo dengan damage yang sakit banget dari launcher forward 3, atau mereka akan ke knockdown lagi karena kena Hell Sweep dan masuk ke kondisi mix up lagi, dan jadinya mereka harus main tebak-tebakan lagi. Di jurus keempat ada jurus yang menurut saya adalah jurus paling bagusnya Kazuya, yaitu Electric Wind God Fist. Jurus ini adalah jurus dengan eksekusi yang sangat tinggi karena kalian harus melakukan just frame input, yang mana kalian nggak boleh telat satu frame pun. Tapi kalau udah keluar, jurus ini tuh benar-benar serba bisa karena dia adalah launcher yang plus 5 on block, dan bisa juga jadi alat pressure pas di tembok, dan jadi alat wave punish juga pas di neutral atau di tengah field. Mungkin kalian bingung, loh kalau ini jurus terbaiknya Kazuya, kenapa nggak ditaruh di nomor 1? Karena menurut saya, menguasai mix up dan melakukan punish yang tepat pakai Flash Punch Combo itu jauh lebih penting dan lebih reliable daripada sekedar terus-terusan ngeluarin elektrik. Jadi menurut saya, meskipun ini adalah jurus terbagusnya Kazuya, tapi dari tingkat skala kepentingannya masih lebih penting 3 jurus yang saya sebutkan sebelumnya. Jurus kelima adalah Down Forward 2. Berbeda dengan karakter-karakter lain yang biasanya Down Forward 2 itu adalah launcher, di Kazuya Down Forward 2 adalah mid counter hit launcher dan juga jurus homing, sekaligus keep out tools Kazuya yang utama. Jurus ini keluar dalam 14 frame, yang mana cukup cepat buat jadi counter hit launcher. Cuma sayangnya, jurus ini minus 12 frame on block, jadi bukan merupakan jurus yang safe. Alternatifnya, kalau kalian mau jurus homing, kalian bisa pakai back 4 yang merupakan safe hit engager. Tapi sayangnya, si back 4 ini adalah jurus yang high, jadi bisa diduck dan dipunish oleh lawan yang reaksinya bagus. Jurus berikutnya, atau jurus ke-6 adalah Devil Fist atau Forward 2. Ini adalah jurus mid yang juga merupakan hit engager yang cukup long range, apalagi jika keluar dari wave dash cancel. Dan untuk jurus ke-7 atau jurus terakhir, saya agak nge-cheat sedikit karena saya kasih slot ini untuk beberapa low move Kazuya yang kalian paling nyaman pakai. Terserah kalian mau pakai down 1+2 yang merupakan counter hit launcher,
atau down back 4 yang lebih cepat dan bisa kasih plus 4 on block. Kedua jurus ini sama-sama bagus dan biasanya lebih susah diprediksi daripada Hell Sweep. Jadi kalian bisa ganti-ganti juga untuk urusan jurus low. Dan sebenarnya Kazuya itu punya banyak jurus lain yang bagus, tapi menurut saya tidak sepenting 7 jurus yang saya sebut tadi. Contohnya, seperti dua string extension Kazuya dari Down Forward 1, yaitu Down Forward 1-2 yang merupakan string mid-high yang merupakan hit engager yang bisa di mix up kecil-kecilan dengan Down Forward 1, Down Forward 2 buat dapat jurus mid-mid yang saya lupa namanya lah, jadi kita sebut aja namanya Twin Piston KW. Selain itu, Kazuya juga punya jurus Oki atau Grounded Attack yang menurut saya terbaik di game, yaitu Forward Forward 4 atau yang biasanya disebut Devil Steel Pedal. Oh iya, dan yang terakhir, kalian juga harus memanfaatkan jurus-jurus hit mode-nya Kazuya, karena jurusnya Kazuya yang dari hit itu bagus-bagus semua. Nah, setelah mendengar jurus-jurus tersebut, mungkin kalian mikir, sejauh ini kayaknya jurus si Kazuya itu bagus semua, terus masalahnya apa bang sampai dia jadi karakter yang dibilang sulit atau bahkan paling sulit? Nah, kelemahan utama Kazuya itu ada 3 menurut saya. Yang pertama, dia itu tidak punya jurus poking yang bagus. Jurus poking Kazuya yang paling bagus itu adalah Jab String dan While Rising 4 yang keluar dari Wave Dash. Kazuya itu nggak punya jurus poking universal karena Down Forward 1-nya Kazuya itu keluar dalam 15 frame, yang mana itu jauh lebih lambat daripada Down Forward 1 karakter-karakter pada umumnya. Jadi Kazuya itu harus memulai serangannya dengan membuat momentum dari Hell Sweep atau melalui punish seperti dengan Flash Punch combo. Lalu, kelemahan kedua Kazuya adalah Kazuya ini perlu eksekusi yang sangat tinggi. Bahkan bisa saya bilang lebih tinggi daripada Reina dan setara dengan Heihachi Mishima. Karena kalau Reina, dia masih punya generic launcher dengan Down Forward 2. Sementara Kazuya ini nggak punya launcher 15 frame yang mudah diakses. Sebenarnya bisa sih kalian punish move yang 15 frame pakai elektrik, tapi itu susah banget dilakukan secara konsisten, apalagi di lingkungan online. Selain itu, gameplay Kazuya berpusat dengan keahlian melakukan wave dash cancel. Jadi kemampuan mekanik kalian akan benar-benar teruji pada karakter ini. Dan kelemahan yang ketiga, Kazuya ini termasuk karakter populer yang udah banyak orang tahu kelemahannya, yaitu secara general move utamanya Kazuya bisa di sidestep left, dan rata-rata orang juga tahu punishment untuk jurus-jurusnya Kazuya. Nah, untuk menutup sesi latihan ini, saya latihan combo yang cukup universal dan bisa dipakai hampir dari semua launcher. Dengan modal latihan 45 menit, saya memberanikan diri untuk masuk ke rank mode. Saya memulai perjalanan ngerank dari rank orange, karena saya sama sekali belum pernah ngerank pakai Kazuya. Dan di pertandingan pertama, saya ngelawan pemain Lee yang demen banget nge-taun setiap kali menang ronde. Dan setelah match ngelawan pemain Lee yang toxic itu, perjalanan saya pakai Kazuya itu masih naik turun. Tapi saya akhirnya bisa dapat promotion match dan mendapatkan rank Garyu. Cuma setelah masuk rank Garyu, saya merasa kayaknya saya perlu ganti kostumnya si Kazuya ini.
Setelah ganti kostum jadi kayak uncle-uncle Jepang yang tampaknya agak familiar, cuma saya lupa, permainan saya jadi lebih baik. Hanya saja entah kenapa pakai Kazuya ini seperti mengundang banyak pemain toksik. Entah emang sesi saya ngerank waktu itu lagi banyak orang toksik atau emang jumlah pemain toksik di Tekken 8 udah kebanyakan. Setelah melawan banyak pemain toksik, akhirnya saya dapat promotion match ke rank Shiryu. Akhirnya rank Shinryu sudah didapat di tangan, dan setelah sesi penuh pemain toksik ini, saya memutuskan untuk rehat sejenak dan mengakhiri sesi Tekken di hari itu. Di kesempatan berikutnya, saya ngerank dengan kostum yang entah kenapa kayak pernah saya lihat juga sebelumnya, cuma lupa di mana. Yappari sou kita ka. さあ始めようか桐生ちゃん話にならんな Anyway, ngerank di Shinryu pada hari itu entah kenapa jauh lebih lancar dan nggak terlalu banyak pemain toksik. 図に乗るなとどめだおりゃ KO 所詮は雑魚だったなSetelah beberapa kali kemenangan, saya dapat kesempatan promotion match ngelawan pemain Reina ini. Dan setelah rank Tenryu dapat di tangan, kepercayaan diri saya mulai naik dan saya mulai lebih lancar memainkan Kazuya. Sesi rank pada waktu itu wangi banget karena saya sampai dapat 12 win streak di rank Tenryu dan langsung dapat promotion match ngelawan pemain Jack untuk rank ungu. Di waktu itu saya sangat percaya diri karena saya juga punya pengalaman pakai Jack. Jadi saya tahu kurang lebih lah match up-nya ini. Akan tetapi, saya melakukan kesalahan di awal ronde dengan keluarin jurus yang launch punishable dan langsung kena launch dari si pemain Jack itu. Saya mencoba membalik keadaan. Sayangnya low dari pemain Jack ini terlalu cepat untuk saya react. Ronde 1 menjadi milik pemain Jack ini. Saya mencoba membalas dan hal itu membuahkan hasil di ronde 2 dan ronde 3. Di ronde 4, saya berhasil memangkas nyawa Jack ini sampai setengah. Sayangnya si Jack ini berhasil ngeblok Hell Sweep saya dan mendapatkan kemenangan. Ronde final pun tidak lagi terelakkan. Karena satu kesalahan kecil, saya ke launch dan saya gagal promote serta kehilangan win streak saya. Tapi setelah match itu, saya sebetulnya masih ada kesempatan promote jika saya menang 2 match berikutnya. Cuma Jack ini mendominasi banget di 2 ronde awal match kedua. Di ronde ketiga, saya hampir nyerah. Untungnya, saya bisa dapat hit dan membalik keadaan. Akhirnya saya bisa menang di match kedua dan dapat kesempatan kedua untuk promotion match ke rank ungu, yaitu rank Mighty Ruler. Pemain Jack ini betul-betul pantang menyerah. Karena match ketiga ini, kita sampai ke final ronde juga. Ronde ini jadi adu mental bagi saya dan pemain Jack ini.
Akhirnya saya bisa menang dan dapat rank ungu. Sebenarnya saya masih ada waktu untuk lanjut nge-push. Cuma entah kenapa di sesi rank berikutnya, stick leverless saya sempat error. Jadi dia kayak kepencet satu tombol arah terus-menerus dan saya sudah coba cabut lalu connect lagi, tapi tetap nggak bisa. Jadi saya harus mengakhiri sesi rank waktu itu. Dan sebenarnya setelah sesi itu, saya tahu sih penyebabnya kenapa stick saya error. Sepertinya leverless controller saya perlu dibersihin aja, karena debu-debu di sela tombol itu kayaknya yang bikin inputnya error. Cuma secara overall, saya cukup senang sih di sesi rank kali ini, karena saya bisa pakai salah satu karakter tersusah di Tekken sampai ke rank ungu. Meskipun sesi ranknya penuh sama pemain toksik. Tapi bagaimana menurut kalian? Apa di antara kalian ada yang pemain Kazuya atau pemain Mishima juga? Boleh tulis di kolom komentar ya. Boleh juga yang mau share tips dan trik. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Saya Christian, sampai jumpa di video berikutnya. よっしゃ稽古つけたる